Halo guys, balik lagi di YouTube aku, Sarah Fahyuni. Kali ini aku mau ngasih tips buat kalian untuk para pencinta kucing. Gimana sih caranya melatih kitten-kitten kalian untuk pup di pasir, karena kayaknya masih banyak banget gitu ya kitten-kitten yang memang suka nakal pup sembarangan atau masih belum mengerti gitu ya untuk kitten yang baru lahir pup di pasir. Jadi nanti kalian simak baik-baik ya. Nah, cara yang pertama adalah kalau misalnya kalian si kittennya di kandang gitu ya, biasa ngurus si kittennya itu di kandang, simpen pasirnya atau litter boxnya itu di kandang kayak gini nih ya. Nah, nanti dia akan dengan sendirinya belajar kayak mencium pertamanya gitu, atau enggak main-main dulu di litter boxnya. Terus lama-lama nantinya dia bakal mencoba untuk pup di situ gitu ya. Itu cara yang pertama. Kalau biasanya sih aku kayak gitu aja itu udah berhasil, tapi aku akan ngasih tips yang lain kalau misalnya memang kalian gak berhasil di cara yang pertama. Nah, kayak gini nih ya, biasanya tuh si kitten-kitten yang memang baru pertama kali ngeliat si litter box sama si pasirnya, dia bakal mencium-cium dulu aromanya, kemudian nantinya bakal masuk ke dalam si litter boxnya dan main-main di situ. Nah, kebanyakan ya mereka masih belum ngerti gitu, dan biasanya tidur di situ atau bahkan main sama kitten-kitten yang lainnya gitu ya. Tapi jangan khawatir, lama kelamaan dia akan mengerti penggunaan si pasir itu seperti apa sih, dan pup itu harusnya di mana. Jadi nantinya tuh dia bakal kayak ngorek-ngorek gitu si pasirnya untuk menutupi pupnya kayak gitu ya. Nah, nantinya ada cara yang kedua. Kalau misalnya kalian biasanya nih ya, kan kadang ada orang yang biasanya nyimpen kitten atau kucing itu di kandang gitu, atau nyimpen kucing di luar di rumah gitu ya tanpa dikandangin. Nah, kalau dikandangin kan gampang, tinggal nyimpan aja di situ. Tapi kalau misalnya di luar kandang nih kayak gini nih ya, misalnya kan kalau kitten-kitten tuh biasanya suka masih nenenin sama si ininya ya, sama si ibunya, induknya gitu. Dan biasanya di luar. Gimana kalau misalnya di luar gitu kan, kalau di luar takutnya dia pup sembarangan di mana aja. Nah, aku biasanya nyimpen di tempat-tempat yang biasanya mereka pernah berakin gitu. Nah, kalau kayak gitu kita harus pinter-pinter nih ya. Kalau misalnya kita nemuin berak kucing di situ di suatu tempat, kita langsung simpen si litter boxnya di situ. Nah, cara yang selanjutnya adalah nih, biasanya kucing itu kalau habis makan dia tuh selalu pup. Untuk kitten ya, kalau misalnya untuk dewasa atau adult itu kan tergantung ya habitnya, karena memang biasanya kalau adult tuh nggak terlalu banyak gitu untuk pupnya gitu, paling sehari sekali gitu ya, dan itu biasanya pagi. Nah, tapi kalau misalnya kitten gitu ya, dia selalu udah makan pasti pup gitu, walaupun memang sedikit gitu ya. Nah, di sini kita caranya adalah kalau sehabis makan kita kasih litter box. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya kalian baru mau memulai untuk ngasih informasi gitu ya si kucingnya gitu ya untuk pup di situ, jadi udah aja langsung udah makan langsung simpan ditaruh di litter boxnya gitu ya. Entah itu mau di kandang ataupun di luar, itu bisa kalian pergunakan. Misalnya kalau di kandang udah kalian kasih makan, litter boxnya simpan aja di situ dulu gitu. Nantinya kita lihat apakah dia akan menggunakan si litter box dan si pasirnya apa enggak gitu. Jadi cobain ketiga tips tadi apakah bisa berhasil atau enggak. Biasanya tips yang pertama pun aku udah berhasil, tapi yang kedua itu tipsnya kalau misalnya kalian nyimpen di luar, dan yang ketiga itu kalau misalnya ngakalinnya udah makan gitu. Jadi memang langsung gitu ya. Kadang kan kita nunggu-nunggu nih gitu ya gimana caranya dan kapan sih pupnya, dan pupnya itu biasanya udah makan. Jadi kalian nanti cobain aja di rumah ya. Nah, buat kalian mungkin buat para pemula ya, biasanya yang bagus pasir
untuk si kitten ini nomor berapa sih gitu ya, atau misalnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi kan pasir itu ada banyak macam ya. Kayaknya aku pernah menjelaskan ya ini di yang adopsi, persiapan untuk adopsi kucing gitu ya. Di situ pernah aku mencantumkan beberapa jenis pasir dan kayak gimana sih contoh-contoh pasirnya. Nah, tapi di sini aku ulangin lagi. Jadi kan kalau misalnya pasir itu ada 3 macam. Ini jenis pasir yang biasa gitu ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang jenis pasir yang wangi kayak gitu. Kalau yang biasa itu dilihat dari tingkat kekasarannya. Jadi ada yang lembut banget, ada yang gede-gede gitu ya, ada yang sedang. Nah, untuk kitten itu nomor 1 sama nomor 2 itu udah bisa. Nomor 1 nomor 2 itu yang halus sama yang sedang gitu ya. Dan kalau untuk adult itu bisa nomor 3, tapi biasanya aku tuh pakai juga nomor 2 untuk adult gitu. Nah, itu untuk pasir kucing untuk pupnya. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih untuk kucing kalian, bisa juga beli yang wangi atau yang harum gitu ya. Jadi memang harum ini maksudnya untuk menutupi bau dari si pupnya kucing gitu kan. Kadang kan bau. Tapi sebenarnya kalau bau masih bisa diatasi ya dari bahan atau berbagai makanan yang dia makan, ataupun dengan cara rutin bersihin si kandangnya. Itu pun bisa diatasi kalau baunya. Tapi kalau misalnya ada lagi nih ya jenis pasir yang memang lebih bagus, itu banyak sebenarnya di pet shop kayak gitu. Jadi memang itu tergantung budget dan kebutuhan kalian untuk kucing-kucing kalian. Cuman ya untuk yang kayak gini aja tuh udah cukup gitu. Nah, gitu aja guys penjelasannya tentang melatih kitten untuk pup di kotak pasir. Nah, buat kalian yang masih bingung boleh tanya-tanya dan kita sekalian diskusi di kolom komentar ya. Oke, thanks for watching and see you on the next video. Dadah.